Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah melaksanakan ujian P3K hari-hari sebelumnya, alhamdulillah banyak yang memenuhi passing grade ya nilainya. Ditunggu insya Allah semoga lulus ya dalam P3K tahap 2. Dan bagi teman-teman yang belum melaksanakan P3K, ujian P3K bisa ditingkatkan belajarnya lagi. Dari yang sudah melaksanakan ujian P3K, teman-teman yang saya tanyain, di sini saya akan membahas beberapa materi yang katanya keluar, tapi tidak dalam bentuk studi kasus semua ya, tapi lebih ke teori. Kemudian untuk link quiz seperti biasa saya share di deskripsi, hanya berlaku 12 hari, jadi setelah 12 hari tidak berlaku lagi. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini dan mendukung channel ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nah, kita lanjutkan ya, belajar lagi. Dan soal-soal ini juga bisa digunakan untuk belajar teman-teman yang mau menghadapi UPPPG. Karena model-model soalnya juga hampir sama. Dan diambil dari modul PPG dan juga modul BK yang belajar mandiri. Nah, sekarang kita belajar untuk soal yang pertama tentang media layanan BK. Guru BK membahas tentang pentingnya mempersiapkan karir semenjak sekolah. Siswa diminta mencermati dan mengamati gambar yang berisi tentang manusia sukses dan kurang sukses di masa tua, masa produktif, dan masa persiapan karir. Media layanan apa yang digunakan guru BK tersebut? A. Bagan atau diagram, B. Timeline, C. Grafik, D. Gambar diam. Nah, kemarin saya nanya ke teman, katanya untuk media layanan BK itu materinya keluar pada soal ya. Jadi untuk soal ini yang saya buat ini jawaban yang benar adalah yang D. Nah, di sini adalah gambar diam yang digunakan oleh guru BK. Nah, sekarang kita bahas ya. Apa itu gambar diam, atau itu bagan atau diagram. Nah, sekarang kita bahas di pembahasan. Bagan atau diagram adalah representasi visual dari hubungan antar konsep atau gagasan yang abstrak, seperti kronologis, kuantitas, dan hierarki. Kalau timeline adalah bagian yang menggambarkan hubungan kronologis antar kejadian secara berurutan atau hubungan orang dengan kejadian tersebut. Dapat untuk merangkum serangkaian kejadian. Kalau grafik adalah representasi visual dari data angka-angka. Kalau gambar diam adalah representasi fotografis atau seperti foto dari orang, tempat, atau benda. Ini pembahasan untuk media layanan BK. Nah, soal yang kedua yaitu tentang program BK. Jadi untuk program BK juga info dari teman-teman yang sudah mengikuti juga keluar. Nah, kita bahas soalnya ya. Rumusan rasional memaparkan hal-hal yang mendasari pentingnya arah rencana, bimbingan, dan konseling dalam 1 tahun ke depan. Paparan rasional berisikan A. Hal-hal yang bersifat normatif dan teoritis, B. Kondisi objektif, kondisi sekolah dan siswa, C. Masalah yang dihadapi para siswa di sekolah, D. Laporan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Bagi teman-teman yang sudah sering membuat laporan ya untuk program bimbingan dan konseling tahunan pasti sudah paham isi dari rasional. Jawaban yang benar adalah yang B, di mana berisi kondisi objektif yaitu kondisi sekolah dan siswa. Jadi pada rasional itu digambarkan bagaimana kondisi sekolah dan juga kondisi siswa di sekolah tersebut. Nah, sekarang kita bahas ya teman-teman. Jadi secara spesifik dari Ditjen Guru dan Kependidikan Kemdikbud tahun 2016 ABC merinci bahwa suatu program tahunan bimbingan dan konseling terdiri atas rasional, dasar hukum,
visi misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, biaya atau anggaran. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu layanan dasar peminatan dan perencanaan individual. Kenapa saya masukkan? Karena info dari teman juga ini keluar. Kita bahas ya. Pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan disebut layanan. A. Layanan dasar, B. Layanan responsif, C. Layanan bimbingan karir, D. Layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah yang D ya, yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya, ke teman-teman lebih paham lagi. Jadi, layanan dasar menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014 adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Kalau layanan responsif menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014 adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik atau konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Kemudian untuk layanan bimbingan karir adalah kegiatan layanan bantuan kepada siswa dengan tujuan untuk memperoleh penyesuaian diri, pemahaman tentang dunia kerja, dan pada akhirnya mampu menentukan pilihan kerja dan menyusun perencanaan karir. Soal nomor 4 masih berhubungan juga dengan layanan responsif ya. Seorang guru BK mengajarkan siswa mengembangkan konsep diri positif. Maka pokok bahasan diawali dengan pembahasan profil siswa dengan konsep diri positif dan negatif. Kemudian analisis dan refleksi konsep diri yang berkembang dan dilanjutkan strategi pengembangan konsep diri positif. Masuk dalam sekuens layanan dasar, A. Sekuens spiral, B. Sekuens kausal, C. Sekuens struktural, D. Sekuens kronologis. Kira-kira jawaban yang benar mana teman-teman? Untuk nomor 4, sekuens itu adalah urutan ya. Berarti urutan yang benar itu nomor 4 adalah yang A. Jadi pembahasan ini masuk dalam sekuens layanan dasar, yaitu namanya sekuens spiral. Nah, sekarang kita bahas apa itu sekuens ya, atau urutan. Jadi terdapat 7 urutan atau sekuens dalam mengembangkan materi bimbingan klasikal. Kita bahas 4 yang ada di jawaban ya. Sekuens kronologis yaitu pengaturan urutan bahan bimbingan dan konseling berdasarkan urutan waktu. Kalau sekuens kausal itu pengaturan urutan bahan bimbingan yang dimulai dari sebab suatu peristiwa tertentu menuju ke dampak. Kalau sekuens struktural itu pengaturan urutan ajar berdasarkan atas alur struktur tertentu. Kalau sekuens spiral itu pengaturan urutan bahan bimbingan yang dimulai dari topik yang populer dan sederhana, kemudian dilanjutkan pada topik yang lebih dalam dan kompleks. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 ya, tentang layanan responsif. Ketika guru BK hendak menyusun rencana pelaksanaan layanan BK, termasuk layanan responsif, maka prosedur yang perlu dilakukan pertama kali adalah A. Membagikan AKPD kepada peserta didik, B. Menetapkan hasil asesmen kebutuhan dengan mempertimbangkan SKKPD, C. Menganalisis hasil AUM peserta didik dengan melihat masalah mana yang utama, D. Melihat masalah penting siswa melalui angket. Nah, dalam soal ini itu berarti prosedur apa yang harus dilakukan oleh guru pertama kali, guru BK, yaitu yang B ya. Jadi menetapkan hasil asesmen kebutuhan dengan mempertimbangkan SKKPD. Dan yang artinya itu adalah
Layanan responsif yang diberikan walaupun bisa juga kebutuhan yang segera dan tiba-tiba, namun merupakan jawaban atas kebutuhan siswa dan sekaligus upaya untuk memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi kemandirian yang merupakan tujuan besar dari pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi meskipun itu layanan responsif segera tapi juga harus berdasarkan pertimbangan ya. Kemudian soal berikutnya, para siswa berbincang-bincang mengenai masalah apa saja yang ada hubungannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan kehidupan mereka di sekolah, dengan sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, termasuk tipe diskusi kelompok. A. The social problem meeting. B. The open-ended meeting. C. The role-playing. D. The educational diagnosis meeting. Nah, saya tanya ke teman juga untuk soal bimbingan kelompok ini keluar ya. Jawabannya ini adalah yang B. Teman-teman juga bisa pelajari untuk keterampilan guru BK sebagai pemimpin kelompok pada bimbingan kelompok ya. Nah, sekarang kita bahas apa maksudnya. The social problem meeting itu adalah para siswa berbincang memecahkan masalah sosial di kelasnya dengan harapan setiap siswa akan merasa terpanggil untuk mempelajari dan bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya adalah diskusi persoalan komunikasi efektif antara siswa dan guru. Kemudian the educational diagnosis meeting itu adalah para siswa berbincang-bincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud untuk saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran yang telah diterima, agar masing-masing anggota memperoleh pemahaman yang baik atau benar. Contohnya seperti diskusi penerapan ilmu matematika dalam berkehidupan di masyarakat. Jadi itu ya 6 soal yang bisa saya berikan. Semoga bisa membantu teman-teman menambah ilmu wawasan teman-teman tentang BK dan bisa lulus dalam ujian P3K BK tahap 2. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.